Perhatikan ya saya. Orang yang berbuat kebaikan dan berharap orang lain membalas kebaikannya, itu sudah tidak suci lagi. Satu, dia akan menuntut orang lain harus berterima kasih pada dia. Yang kedua, dia pasti berhenti berbuat baik ketika orang lain melakukan tindakan yang di luar ekspektasinya. Betul atau tidak? Itu nggak kita selama ini berbuat kebaikan? Itu kebaikan yang transaksional, yang berbasis pada ambisi ego. Tapi kebaikan yang berdasarkan niat sejati, dia tidak mengenal transaksi, tapi dia mengenal transformasi. Transformasi apa? Transformasi kesadaran. Bahkan dia tahu, oh, ada orang saja yang mau menerima kebaikan saya, sudah bersyukur. Bagaimana saya bisa melakukan kebaikan kalau tidak ada orang yang menerima kebaikan saya? Makanya sekarang saya ubah, tidak perlu orang lain yang berterima kasih pada saya. Saya yang melakukan kebaikan akan berterima kasih pada mereka yang menerima. Siput juga bisa menyeberangi samudra walaupun jalannya lambat sekali. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa jalan lambat. Yang penting terus berjalan. Daripada kadang cepat istirahatnya lama, gitu kan? Kan kebanyakan begitu, ya. Begitu sadar, lu langsung belajar. Nanti istirahatnya puluhan tahun lagi, baru sadar lagi berikutnya. Wah itu, ya. Makanya nggak kemana-mana. Kita itu disuruh bersuci pagi dan petang. Apa maksudnya? Allah yang maha suci gitu harus disucikan oleh kita? Kan nggak mungkin. Lalu apa yang harus disucikan? Coba sadari. Ketika Allah sudah selesai menciptakan tubuh kita, Allah tiupkan ruhku kepada kita. Ruhku itu adalah sumber kesadaran, jauh lebih besar daripada ego kita. Sebetulnya bersuci yang dimaksud di doa iftitah itu, kita melepaskan diri dari apa? Dari ambisi ego. Kembalikan diri kamu pada niat sejatimu. Karena di situ ada kesadaran yang jauh lebih luas daripada kesadaran yang dibangun oleh ambisi ego. Coba sekarang sucikan niat kita. Perhatikan ya saya. Orang yang berbuat kebaikan dan berharap orang lain membalas kebaikannya, itu sudah tidak suci lagi. Satu, dia akan menuntut orang lain harus berterima kasih pada dia. Yang kedua, dia pasti berhenti berbuat baik ketika orang lain melakukan tindakan yang di luar ekspektasinya. Betul apa tidak? Gitu nggak kita selama ini berbuat kebaikan? Itu kebaikan yang transaksional, yang berbasis pada ambisi ego. Tapi kebaikan yang berdasarkan niat sejati, dia tidak mengenal transaksi, tapi dia mengenal transformasi. Transformasi apa? Transformasi kesadaran. Bahkan dia tahu, oh, ada orang saja yang mau menerima kebaikan saya, sudah bersyukur. Bagaimana saya bisa melakukan kebaikan kalau tidak ada orang yang menerima kebaikan saya? Makanya sekarang saya ubah, tidak perlu orang lain yang berterima kasih pada saya. Saya yang melakukan kebaikan akan berterima kasih pada mereka yang menerima. Gitu nggak Bapak Ibu? Makanya niat sejati itu selalu hening, tidak terikat pada hasil. Beda dengan ego. Ego tuh bisik terus, bisik terus, bisik terus. Kemarin saya ngasih sesuatu sama dia, berterima kasih aja tidak sama saya, diceritakan berulang-ulang. Anda sedang memamerkan diri Anda bahwa sebetulnya niat Anda melakukan kebaikan bukan dari niat sejati, tapi semata-mata dari ambisi Anda sendiri, karena Anda ingin mengendalikan semua orang agar terkendali di bawah kontrol Anda. Capek hidup seperti itu. Saya akan setia pada Anda kalau Anda setia pada saya. Capek. Saya akan baik pada kamu kalau kamu baik pada saya. Capek. Saya akan mengerti kamu kalau kamu mengerti saya. Capek. Wajah-wajah capeknya sudah kelihatan di sini. Mau dibedakin kayak apa? Saya tahu. Mau dikasih shadow, mau dikasih bulu mata palsu, gigi palsu, ini masalah ya. Ternyata gigi palsu tidak bisa pakai uang palsu. Uangnya tetap harus asli.
masih pagi. Pagi itu hakikatnya pertemuan antara malam dengan siang. Apa itu petang? Petang itu hakikatnya pertemuan antara siang dengan malam. Jadi pagi dan petang hakikatnya sama, pertemuan terang dengan gelap. Jadi kita lagi terang, tiba-tiba gelap. Allahu Akbar. Lagi gelap, terang. Allahu Akbar. Nerima aja ritme kehidupan karena percaya pada kebijaksanaan ilahi. Tidak menentang, tidak melawan. Orang yang seperti ini pasti suci jiwanya. Percaya sama saya. Dan semua orang-orang yang kotor jiwanya karena mereka dikendalikan oleh ambisi ego. Benar salah, baik buruk, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Hidupnya hanya menyediakan ruang untuk yang dia suka. Sama sekali di sini tidak ada ruang untuk menerima yang dia tidak suka. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bisa mengubah, saya bukan isi, saya adalah ruang. Saya adalah ruang yang tanpa batas. Awas ya, kalaupun kita ruang tapi ruangnya sempit, tidak bisa memuat benda-benda. Coba perhatikan, kita punya rumah sempit, hanya 21 meter persegi. Baru beli kursi satu setel aja sudah nggak muat, apalagi dikasih lemari. Bahkan tidur pun tidak bisa. Anak-anak memilih supaya arah tidurnya bebas, nggak bisa. Harus kayak ikan asin peda itu, ya, harus beraturan. Karena kalau yang ini arahnya ke utara, ini ke timur, ini ke barat, nggak cukup. Karena ruangnya kecil. Makanya setiap ruang yang kecil tidak siap untuk menerima benda apapun. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ruang di sini sempit, kita tidak punya ruang untuk menerima apapun, hanya menyediakan ruang untuk yang kita mau. Itulah yang membuat kita gampang marah. Ego selalu mengambil aksi yang negatif dalam segala situasi. Nah, sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baru judulnya aja. Saya akan memulai kajian kita hari ini dengan pertanyaan kejenuhan. Karena banyak orang yang jenuh dalam hidup ini. Perhatikan ya, banyakkah yang jenuh? Banyakkah orang yang bosan dengan kehidupan ini? Banyak? Nah, banyaklah, termasuk yang ada di sini. Cuman kalau disuruh untuk bicara jujur kan memang agak susah. Tetapi nggak apa-apa, ya, nggak usah bicara sama saya. Bicara jujur ada pada diri kita sendiri. Oke, kita mulai. Saya akan mulai dari satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang selama ini kita kejar? Apa yang selama ini Bapak Ibu kejar? Apa yang dikejar selama ini? Kebahagiaan. Oke. Tahu kebahagiaan itu apa? Tadi kan mengejar kebahagiaan, sementara yang dikejarnya pun tidak tahu. Begitu ditanya kebahagiaan itu apa, nggak tahu. Lucu ya? Lucu. Oh, kalau saya mendapatkan sesuatu maka saya bahagia. Awas, mendapatkan itu bukan bahagia. Mendapatkan itu adalah senang. Mendapatkan uang itu senang. Punya rumah baru itu senang. Punya mobil baru itu senang. Awas, itu bukan bahagia. Bahagia itu justru melepaskan. Bahagia dan senang itu beda. Kalau senang itu mendapatkan, kalau bahagia itu melepaskan. Coba, mendapatkan uang itu senang. Awas ya. Begitu uang yang kita dapat itu kita bagikan, merasakan kebahagiaan orang yang menerima kebaikan kita, disitulah kebahagiaan. Kan berbeda. Kebahagiaan itu melepaskan. Saya baru saja kemarin seharian, saya pergi jam 8 pagi, ya, dari rumah bawa ya paket sembako hampir 500 paket, 2 mobil, ya,
Jalan dengan tim. Saya mencari titik-titik kumpul di mana ada orang yang sedang membutuhkan. Misalnya seperti di sana itu di Sarijadi, selalu ada orang yang tukang gali itu. Mereka bawa alat untuk galian, ya, untuk pikulan. Mereka itu tidak putus asa, duduk aja di pinggir jalan, ya, bukan kerja, belum kerja, hanya menunggu orang yang menyuruh dia kerja. Jadi saya pusatkan ke titik-titik seperti itu. Saya turun dari mobil, saya buka paket sembakonya, saya bagikan mereka. Tidak terasa hangat-hangat air mata. Ternyata bahagia itu bukan mendapatkan, bahagia itu adalah melepaskan. Beda kan? Betul apa tidak? Iya. Nah, ditanya pengen bahagia, ternyata bahagianya juga ngerti. Apa yang kita kejar selama ini? Jangan-jangan yang kita kejar itu hanya sesuatu yang berdasarkan ambisi ego kita, bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Ulangi. Jangan-jangan yang kita kejar itu hanya keinginan-keinginan yang berdasarkan ambisi ego, bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Oke. Mengapa hidup terasa lelah padahal tidak banyak bergerak? Lucu kan? Mager, diam terus, tapi terasa lelah. Tidak bergerak, tetapi malah merasa lelah. Malah saya setiap pagi lari 7 kilo, tadi lari 7 kilo, malah tidak merasa lelah. Malah saya masuk ke ruangan ini dengan energi yang berkelimpahan, yang cukup untuk berbagi energi. Kenapa? Karena ngasih kajian seperti ini perlu energi yang besar. Kalau saya tidak punya energi yang besar, saya kesedot, apalagi yang energinya kurang-kurang, itu nyedot itu. Ya, sebentar saya kajian udah habis energi saya. Makanya saya selalu mengisi energi yang banyak. Olahraga, hati selalu bahagia, istirahat yang cukup, makanan yang bagus, yang seimbang sesuai dengan saya butuhkan, pengendalian diri supaya energinya tidak bocor, sinar matahari yang cukup, ya. Habis olahraga saya berjemur, energetik melakukan apapun, hadir sepenuhnya, menjaga hubungan sosial supaya tetap baik, air putih yang cukup. Tapi yang paling utama, sadar bahwa Tuhan yang maha segalanya tidak pernah meninggalkan saya. Itu kekuatan yang luar biasa, merasakan kehadiran dia setiap saat, tidak merasa terpisah dengan dia, karena dia adalah daya kehidupan semesta, kahuripan. Dari mana sumber kelelahan itu Bapak Ibu? Sumber kelelahan itu karena kita terus mengejar, terus berlari ke satu tujuan yang dituju oleh ambisi ego kita yang bernama keinginan. Dan ketika berbeda yang kita dapat dengan keinginan kita, kita sebut gagal, betul? Kita sebut tidak sukses. Coba aja, anak ikut tes CPNS, kemudian tidak diterima, Bapak Ibu bilangnya apa? Gagal. Setelah itu lebih luar biasa lagi, cari upaya gimana caranya supaya anak tetap bisa jadi PNS. Makanya cari relasi, cari koneksi, ya toh? Ditipu orang pun mau, sediakan uang sekian ratus juta, pokoknya dijamin nanti masuk. Gak percaya sama rencana semesta. Padahal bagi semesta tidak ada kegagalan. Anak kita tes CPNS tidak masuk di situ. Karena semesta tidak menyiapkan anak kita jadi pegawai negeri, disiapkan jadi pengusaha kok. Tapi kita tidak percaya. Karena ego kita mengatakan anak saya harus jadi PNS. Dan seolah satu-satunya pilihan, tidak ada kemungkinan lain. Kesadaran sejati punya banyak kemungkinan karena ruangnya luas. Tapi ego sempit, tidak ada kemungkinan mutlak harus jadi PNS. Makanya cari relasi, cari koneksi, gimana caranya supaya tetap jadi PNS dan kemudian sogok menyogok. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak di ruang ini yang kayak gitu? Lucu. Itu yang
membuat kita lelah, memaksakan keinginan, terus mengendalikan sesuatu harus sesuai dengan yang kita mau, tidak percaya pada kebijaksanaan Allah. Pada Allah bilang, ketika aku menutup satu pintu, sebetulnya aku sudah bukakan pintu yang lain yang lebih bagus buat kamu. Anak muda pacaran, diputuskan pacarnya mau bunuh diri. Karena dari kecil memang tidak dikasih pilihan oleh orang tuanya, hanya dikasih satu pilihan, kamu harus mendapatkan yang kamu ingin. Tidak ada ruang di otaknya untuk menerima yang tidak dia ingin. Dia tidak percaya ketika pacarnya itu memutuskan dia, sebetulnya karena Tuhan sedang memilihkan yang lebih baik dari itu. Dia punya rencana yang lebih besar lagi. Harusnya ketika diputuskan, Allahu Akbar. Kan gitu di gerakan sholat, betul nggak? Ketika perubahan gerakan, Allahu Akbar. Perubahan gerakan, Allahu Akbar. Coba Bapak Ibu, bawalah Allahu Akbar ke dalam kehidupan. Setiap ada perubahan situasi dalam hidup, Allahu Akbar. Dia rencananya jauh lebih hebat daripada rencanaku. Percayakan sama dia. Saya bicara dengan pengalaman. Saya dengan istri saya nih, paling cantik. Berdiri biar lihat orang-orang. Sepakat untuk Allahu Akbar setiap perubahan situasi apapun. Makanya kami tidak pernah merasa cemas, merasa khawatir. Jangan dikira saya dengan keluarga tidak ada masalah. Selama kita hidup selalu ada perubahan situasi. Tapi ketika perubahan situasi itu kita percayakan pada Dia, sang pemilik kebijaksanaan, tidak ada penolakan. Ikut saja bersama tarian semesta. Yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ternyata pesan semesta itu jauh lebih hebat daripada pesan ego dan ambisi kita. Mengapa ketika kita sudah mendapatkan pencapaian selalu merasa tidak cukup dan kosong, lalu merencanakan pencapaian yang lain? Betul? Bapak Ibu sudah punya pengalaman, sudah mencapai yang kita ingin, tetapi ketika mencapai yang kita ingin merasa kosong, merasa tidak cukup, merasa kurang. Pernah mengalami gitu? Ini pertanyaan kejenuhan. Dan sebetulnya sederhana. Kenapa? Saat kita mengalami situasi seperti itu, yang beroperasi pada diri kita bukanlah niat sejati. Yang beroperasi adalah ambisi, ego, diri palsu kita yang sedang mengendalikan diri kita. Silahkan hidup serahkan pada ego. Seperti itu terus menerus. Tidak ada rasa syukur, tidak ada cinta, tidak ada perasaan berkecukupan, merasa miskin terus menerus. Ingat ya, kaya itu berasal dari perasaan berkecukupan. Dari mana kejenuhan muncul? Dari pola lama yang berulang. Apa polanya? Mengejar, mencapai, hampa. Mengejar, mencapai, hampa. Itu polanya. Pola lama yang berulang-ulang. Dan kita terus menerus mengulang pola-pola itu, padahal sebetulnya pola itu telah membuktikan bahwa dia hanya menimbulkan kehampaan dan kekosongan pada diri kita. Saya sering ditanya, ya, kenapa saya melakukan sesuatu? Jawaban saya sederhana, karena saya percaya saya datang ke dunia ini direncanakan Tuhan. Saya percaya, ya, bakat yang saya miliki itu juga bakat yang dibekalkan Tuhan pada saya. Saya percaya peran yang saya jalani dalam kehidupan ini jalan dari Tuhan, di mana di peran itu saya sedang digunakan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan layanan Tuhan. Kalau kita percaya itu, apa yang terjadi? Kita tidak mengikatkan pikiran kita pada hasil, kita tidak mengikatkan pikiran pada ekspektasi. Kita menikmati setiap proses apa adanya, dan itu menjadi seni hidup yang luar biasa. Disitulah kebahagiaan muncul. Paham sampai sini? Oke, dari mana kejenuhan? Dari pola lama yang berulang. Apa polanya? Mengejar, mencapai, hampa. Mengejar, mencapai, hampa. Masih ingat ya dulu? Mengejar pasangan, ya, sampai akhirnya tercapai
nikah. Betul nggak? Udah nikah bingung. Betul nggak? Ngejar lagi yang baru lagi. Betul nggak? Iya, begitu. Itu yang paling ketawa paling belakang itu. Rumah saun. Nah, tetapi kelelahan itu tidak buruk, Bapak Ibu. Kelelahan itu tidak buruk. Kenapa? Karena setelah mengalami kelelahan, ternyata muncul yang namanya kesadaran. Timbul pertanyaan, ternyata selama hidup banyak hal yang dianggap penting hanyalah bayangan ketakutan yang tidak disadari oleh saya sendiri. Jadi kelelahan itu adalah bagus. Justru ketika seseorang mengalami kelelahan, dia menyadari, oh ternyata selama hidup banyak hal yang dianggap penting hanyalah bayangan ketakutan yang sebetulnya tidak disadari. Contoh sederhana, ini pernah terjadi pada saya. Ya, di usia muda saya punya ambisi, ingin cepat kaya, ingin cepat banyak rumah, ingin cepat banyak mobil. Ternyata saya baru tahu sekarang, semua yang terburu-buru dan ingin cepat bukan dari niat sejati, itu dari kebisingan kita sendiri. Dan Bapak Ibu mungkin pernah mengalami situasi seperti itu ya. Oke. Saya berangkat kerja itu jam 5 pagi setiap hari. Habis sholat subuh udah pergi. Istri saya, anak saya masih tidur. Dan saya pulang ke rumah selama puluhan tahun itu selalu jam 11 malam. Istri saya dan anak saya sudah tidur. Besok saya pergi lagi. Dan saya menganggap apa yang saya lakukan itu penting demi keluarga. Banyak yang kayak gitu. Oke. Ternyata itu bukan demi keluarga. Hasilnya apa? Semua yang saya kumpulkan hancur berantakan. Semua yang saya kumpulkan tidak ada gunanya. Saya pernah mengalami situasi yang seperti itu. Yang ada cuma kehampaan. Saya baru sadar ternyata meluangkan waktu untuk orang yang kita cintai bukanlah suatu kesia-siaan. Tetapi saya baru sadar setelah mengalami kejenuhan itu. Saya baru menyadari ternyata mengajarkan matematika pada anak, membimbing PR-nya itu bukan kesia-siaan. Enggak ada uang di sana. Tetapi anak menjadi sangat dekat dengan orang tua. Saya pernah jadi wali kelas di sekolah yang hebat di Bandung. Dan saya sering memanggil orang tua yang anaknya tidak naik kelas. Dan ternyata orang tuanya bukan orang tua biasa, orang tua yang super sibuk. Kenapa? Dia menganggap semua yang dia lakukan itu penting, padahal hanya dari bayangan ketakutan, takut kekurangan, takut tidak cukup, sehingga menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Saya setelah itu mengalami perubahan dalam hidup saya. Saya kerja biasa saja, pergi jam 8, pulang jam 4. Jamnya makan dengan keluarga, makan. Jamnya pergi dengan istri, pergi. Jamnya membantu PR anak, saya bantu PR anak. Ternyata setelah itu saya lepaskan semua ketakutan akan kekurangan, malah justru tidak pernah merasa kekurangan. Makanya saya masih ingat kata-kata Bunda Teresa. Tahu Bunda Teresa? Tahu Bunda Teresa? Maaf ya, saya menggunakan referensi dari tradisi lain. Bagi saya nggak ada masalah, karena kata-katanya sangat menghujam bagi saya. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, kata Bunda Teresa, pulang ke rumah dan sayangi keluarga. Kata-katanya sederhana. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluarga. Makanya kalau saya sering mengajarkan ya di bumi spiritual Indonesia ini, setelah mereka mencapai kesadaran tertentu, memulai kesadaran hidup yang baru, tugasnya saya berikan tugas kamu sekarang, setelah kamu mencapai kesadaran ini, pulang ke rumah dan sayangi keluarga. Menyediakan waktu untuk orang-orang yang kita cintai bukanlah suatu kesia-siaan. Percaya sama saya. Nah, karena kita dikejar oleh ego, seolah-olah ya
ketika kita membantu PR anak kita, lebih suka anak kita memanggil guru les, dan kita sibuk mencari sesuatu yang dianggap penting oleh kita, ternyata hasil akhirnya tidak seperti yang kita bayangkan. Paham ya? Ini penting saya berikan, karena saya bukan sedang ceramah agama, saya sedang cerita pengalaman pribadi saya, bahwa nanti ada ayat-ayat, ada hadis yang saya sampaikan supaya ada referensinya. Bayangan ketakutan, takut gagal, takut tidak diakui, takut kekurangan, hati-hati. Begitu kita bergerak karena digerakkan oleh takut gagal, takut tidak diakui, takut kekurangan, dan lain-lain, jelas itu kita sedang digerakkan oleh ruang bising pada diri kita yang bernama ambisi ego. Nah, pada titik tertentu kita akhirnya bisa berhenti mengejar. Kita akan memasuki ruang keheningan yang jernih dan menyembuhkan. Dan ketika Bapak Ibu berhenti mengejar, memasuki ruang jernih yang menyembuhkan, percaya sama saya, yang ajaib di situ apa? Semua topeng-topeng kepalsuan kita lepas satu persatu. Dan itu hanya terjadi ketika kita berada di ruang hening. Dan ruang hening itu pada saat pikiran kita tidak bising lagi. Di situ bahkan kita bisa mendengarkan suara kebenaran. Puncaknya apa? Sadar kalau hidup tidak perlu menjadi siapa-siapa. Sadar kalau hidup tidak perlu menjelaskan. Sadar kalau hidup tidak perlu membuktikan. Sadar kalau hidup tidak perlu mempertahankan citra diri yang rapuh, karena itu semua berasal dari ambisi ego. Bapak Ibu lebih khawatir dibicarakan orang, betul, daripada mengikuti kebenaran sendiri. Betul apa tidak? Bapak Ibu lebih suka mengikuti kebiasaan daripada mengikuti kebenaran. Maaf ya, semua kita sekarang lebih suka mengikuti kebiasaan yang dilakukan banyak orang daripada mengikuti kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri. Bahkan kita lupa dengan kebenaran karena sudah terjebak oleh kebiasaan. Betul apa tidak? Sok sekarang periksa Bapak Ibu. Bapak Ibu terus menerus sholat, semua gerakannya tidak disadari. Bahkan saya pernah bertanya, kenapa ketika Anda salam menengok ke kanan, setelah itu salam lagi, bacaannya sama, dan menengok ke kiri? Gak ada yang bisa jawab. Paling jawabannya supaya nanti dapat pahala. Saya tanya lagi, tahu nggak kamu pahala itu apa? Nggak tahu juga. Seperti tadi pengen bahagia tapi nggak tahu bahagia itu apa. Coba Bapak Ibu renungi kata-kata saya. Waktu habis sholat, semua rangkaian itu sudah dilalui. Setiap pergantian gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Betul? Nanti renungi sendiri deh bacaan-bacaan sholat yang Bapak Ibu sering baca itu. Puncaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kiri, kanan itu selalu melambangkan apa yang disebut dengan baik, kiri itu selalu melambangkan apa yang disebut dengan buruk. Penilaian kita harusnya selesai sholat kita bisa menerima kanan dengan damai, menerima kiri dengan damai, menerima orang baik dengan damai, menerima orang yang tidak baik dengan damai, menerima keberhasilan dengan damai, menerima kegagalan dengan damai. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Habis sholat gitu nggak? Saya tahu Bapak Ibu nggak gitu, malah jadi sombong, merasa sudah sholat, mulai memikirkan orang lain tidak sholat, bukan memikirkan sholat saya buat apa. Sampai tidak tahu kalau di Quran dikatakan aqimis sholah, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar.
Tidak sadar kalau tujuan sholat itu adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sibuk tetapi tidak hadir.